Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengaruniai kita berbagai macam nikmat yang tak terhingga. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak, baik itu yang kita sadari atau yang tidak kita sadari. Di antara nikmat tersebut yang sangat besar yang kita rasakan adalah berupa nikmat panjang umur, nikmat sehat zahir dan batin, sehat jasmani dan rohani kita, dan berbagai macam nikmat yang lainnya tentunya. Sehingga dengan itu semua kita semua masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan seperti saat ini. Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengaruniakan kita nikmat begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat yang begitu banyaknya tanpa batas dan tak terhingga, sehingga tidak ada makhluk siapapun dia, tidak ada yang bisa menghitung berapa jumlah nikmat Allah yang sudah diberikan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala, dengan itu semua kita diberikan suatu kewajiban oleh Allah. Kita oleh Allah diberikan kewajiban berupa untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan seperti saat ini. Bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat rahmah. Bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat maghfirah. Bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat itqun minan nar. Bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat suatu peristiwa yang sangat besar, yakni peristiwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa besar yang ada di dalam bulan Ramadan. Masih banyak lagi keistimewaan-keistimewaan ataupun keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya di dalam bulan suci Ramadan seperti saat ini. Salah satu keutamaan ataupun keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan seperti ini adalah sebagaimana yang disebutkan melalui lisan suci baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan," barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan seperti saat ini, ya,
Kata Rasulullah, orang yang melaksanakan ibadah puasa seperti saat ini, yang hari ini kita sudah berada di hari yang ketujuh di dalam bulan Ramadan, yang hari ini kita sudah memasuki hari yang ketujuh dari bulan suci Ramadan ini, yang artinya sudah berlalu 6 hari dari puasa kita, yang 6 hari sudah pergi berlalu meninggalkan kita dan tidak akan pernah kembali lagi. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan puasa kita yang 6 hari yang sudah berlalu mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ridho darinya. Amin Allahumma amin. Dan kita mohon juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar masih diberikan panjang umur, kesehatan jasmani dan rohani, agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini sampai tuntas sebulan penuh. Alhamdulillah yang hari ini kita sudah berada di hari ketujuh dari bulan Ramadan ini, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan seperti saat ini, kata Rasulullah adalah man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa, kata Rasulullah, yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena iman kepada Allah. Seorang hamba yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan karena memang benar-benar karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahtisaban, dan orang tersebut, hamba tersebut berpuasa karena memang benar-benar hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tersebut berpuasa memang benar-benar tulus, ikhlas karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Maka orang tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berpuasa di bulan Ramadan seperti sekarang ini, yang orang tersebut berpuasanya karena memang benar-benar karena keimanannya, karena berpuasa yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa itu adalah orang-orang yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini adalah amanu, yaitu orang yang memang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau seseorang mengaku beriman, maka dia pasti melaksanakan puasa di bulan Ramadan seperti saat ini. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam, tidak. Karena memang banyak juga ya orang-orang Islam ya yang tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tapi kalau orang yang punya iman, maka dipastikan ketika sudah masuk awal Ramadan dia pasti melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia memang melakukan puasa di bulan Ramadan ini karena keimanannya, sehingga iman yang ada di dalam hatinya merasa terpanggil untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sehingga ketika sudah masuk tanggal 1 bulan Ramadan, maka orang yang punya iman pasti melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan.
Lain halnya ketika orang yang beriman akan tetapi dia punya uzur syar'i, ya. Artinya dia punya uzur syar'i yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, itu tidak masalah. Ya, seperti sakit, musafir dan sebagainya. Itu adalah uzur-uzur syar'i. Nah, tapi kalau orang yang punya iman di dalam hatinya, ketika sudah masuk tanggal 1 bulan Ramadan, maka orang tersebut akan pasti melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan seperti ini. Kenapa? Karena yang dipanggil oleh Allah dalam ayat tersebut, perintah untuk melaksanakan ibadah puasa adalah orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang berimanlah yang dipanggil oleh Allah. Jadi kalau seseorang punya iman, maka dia pasti melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Makanya Allah tidak memanggil ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam. Ya tidak, yang dipanggil bukan orang Islam oleh Allah, akan tetapi yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang Islam yang beriman. Ya. Tidak hanya Islamnya yang dipanggil, tapi imannya. Orang Islam yang dipanggil yang punya iman. Jadi kalau orang Islam yang punya iman, maka dia akan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man shoma Ramadan, barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, barang siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan seperti sekarang, imanan yang pertama karena iman, karena yang dipanggil imannya oleh Allah, sehingga dia berpuasa. Kemudian wahtisaban, dia berpuasa itu karena memang benar-benar tulus, ikhlas, karena hanya mengharapkan ridha Allah semata. Maka orang yang berpuasa seperti itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosanya yang telah lalu. Ini adalah merupakan salah satu keistimewaan bulan Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan seperti ini. Bulan Ramadan, Allah ini benar-benar mengobral. Allah benar-benar mengobral ampunan. Allah memberikan ampunan bagi yang minta ampun. Allah akan memberikan apapun yang diinginkan oleh hambanya di bulan Ramadan. Yang mohon ampunan maka akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sangat rugi jika seseorang yang oleh Allah dikaruniakan umur panjang, sehat jasmani dan rohani, kemudian orang tersebut bertemu dengan bulan suci Ramadan, akan tetapi setelah Ramadan berakhir, setelah Ramadan selesai, ya, masuk 1 Syawal, akan tetapi orang tersebut tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Orang yang seperti ini orang yang rugi, kata Rasulullah. Bu'dan, kata Rasulullah, liman adraka Ramadan. Ya, sungguh rugi, sangat rugi, kata Rasulullah. Bu'dan, sangat rugi, sungguh sangat rugi orang-orang. Ya, siapa yang dikatakan rugi? Siapa yang dikatakan bu'dan oleh Rasulullah? Bu'dan, kata Rasulullah, sangat rugi. Siapa yang dikatakan rugi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Liman adraka Ramadan, yaitu orang yang oleh Allah diberikan kesehatan zahir dan batin. Seseorang yang oleh Allah masih diberikan karunia berupa nikmat panjang umur, sehingga dengan nikmat panjang umur, sehat zahir dan batin, orang tersebut adraka Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan seperti sekarang. Ya, akan tetapi meskipun orang tersebut bertemu dengan bulan suci Ramadan seperti saat ini, ya, akan tetapi walam yufarlah, akan tetapi kata Rasulullah, orang tersebut tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan seperti saat ini, akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala setelah berakhirnya Ramadan, masuk Syawal, masuk Idul Fitri. Orang yang diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga orang tersebut, kata Rasulullah, bu'dan, orang yang seperti itu rugi. Orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah,
yang orang tersebut berjumpa dengan bulan Ramadan bu'dan, kata Rasulullah, orang tersebut rugi. Orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah meskipun dia bertemu dengan bulan Ramadan itu dikatakan sebagai orang yang rugi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok rugi? Iya, karena bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada hambanya yang mau meminta ampun di dalam bulan suci Ramadan seperti ini. Ya, Allah akan memberikan ampunan kepada siapapun hambanya yang mau memohon ampun kepada Allah di dalam bulan Ramadan ini. Akan tetapi masih ada, pasti ada hamba Allah yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut dikatakan bu'dan, sungguh sangat rugi orang tersebut. Nah, kalaulah di dalam bulan Ramadan seperti saat ini orang tersebut, hamba tersebut tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal bulan Ramadan ampunan Allah diobral. Ampunan Allah itu diberikan kepada siapapun yang mau meminta ampun, yang mau memohon ampun kepada Allah. Kalau sampai di bulan Ramadan saja orang tersebut tidak mendapatkan ampunan dari Allah, idza lam yughfarlah fi famata, kata Rasulullah. Kalau sampai di dalam bulan Ramadan saja hamba tersebut tidak mendapatkan ampunan dari Allah, kalau sampai orang tersebut yang bertemu dengan bulan Ramadan saja tidak mendapatkan ampunan dari Allah di dalam bulan Ramadan seperti sekarang ini, maka kata Rasulullah, famata, maka kapan? Maka kapan orang ini baru mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau di dalam bulan Ramadan saja dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka kapan? Mau di luar Ramadan, apalagi di bulan Ramadan saja dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Famata, kata Rasulullah, maka kapan lagi baru akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Sedangkan di bulan Ramadan ini Allah akan mengampuni kepada hamba-hambanya yang minta ampun. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari golongan orang ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam kategori orang yang bertemu dengan Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada orang yang bertemu dengan Ramadan, orang hamba yang bertemu dengan bulan suci Ramadan seperti ini akan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang yang seperti ini. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang dikatakan oleh Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan hadis ini. Kita yang berpuasa karena keimanan, karena mengharapkan ridho dari Allah, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah, dosa-dosa yang telah lalu. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah semua ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Semua ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah supaya kita selalu dimudahkan, dibimbing untuk melaksanakan ibadah-ibadah selama di bulan Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Demikian tausiah singkat ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.